Shalom, Happy Sunday. Apa kabarnya semua? Luar biasa. Suaranya yang mana nih suaranya? Apa kabar semuanya? Luar biasa. Oke, sebelum kita mulai pengumuman, sebelum kita mulai ibadah, kita ada pengumuman. Pengumumannya Komsel udah dimulai kembali di minggu ini. Di hari Selasa kita ada Komsel Multicultural sama Pastor Fani, hari Rabu dengan Pastor Doni, hari Kamis dengan Pastor Ray, hari Jumat Pastor Fani dan Pastor Villa, dan juga hari Sabtu ada Teens with Puspa. Terus kita selalu adakan setiap hari Rabu jam 7.30 malam ada doa syafaat lewat Zoom. Dan kita ada retreat pada tanggal 29 Maret sampai tanggal 1 April. Untuk Saturday, first week of Saturday dan third week every Saturday, third week every Saturday. Itu ada Network Youth Church yang dimana semuanya untuk teens di Deciville Public School setiap jam 6.30. Wollongong onsite setiap second week of the month. Ada juga yang tadi yang youth setiap third week of bersatu. Setiap satu bulan ada 2 kali, ya, 2 kali. Nursing home, third week of the month. Praise and worship every minggu keempat di setiap bulannya. Oke, sekian pengumumannya. Kalau masih belum terlalu jelas, boleh datang langsung kontak dengan Pastor Nur. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa dulu. Satukan hati kita semua untuk datang ke hadirat Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan, kami boleh Tuhan datang ke sini ya Tuhan untuk beribadah bersama ya Bapak. Kami bersyukur untuk kelayakan ibadah kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir di sini ya Bapak. Kau yang mengurapi kami semua ya Tuhan. Biar Tuhan apa yang kami lakukan ibadah-ibadah ini ya Tuhan membawa faedah ya Tuhan yang baik ya Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan, dan juga baik untuk kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik di dalam hidup ini. Kau yang jaga ya Tuhan, Kau yang memberkati ya Tuhan. Kau lancarkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami siap ya Tuhan untuk beribadah. Haleluya. Jalan-Jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna.
untuk menyembah Engkau ya Bapa. Kami tahu Tuhan, hidup ini bukan hidup untuk kami lagi ya Tuhan. Kami hidup untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengirimkan ya Tuhan Roh Kudus-Mu ya Tuhan untuk tinggal bersama kami ya Bapa. Terlalu ya Tuhan, Kau baik ya Tuhan. Kau ajari kami terus ya Tuhan, agar kami punya hati yang ingin selalu mencari Engkau ya Tuhan. Selalu Bapa untuk kami ya Tuhan, agar kami selalu memandang Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajarku mengerti. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri kendali karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri kendali karya-Mu. Serahkan diri kendali karya-Mu. Serahkan diri kendali karya-Mu. Amin, 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 amin. Mari kita bersukacita bersama dalam memuji-muji Tuhan. Kita katakan kepada diri kita, biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 1, 2, 3. Biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin, mari kita memuji-muji Tuhan dengan lagu Pilihanku. Haleluya.
terbaik karena Allah kita setia dan benar. Amin. Mari kita kasih tahu sebelah kita, Allahku Allah yang setia dan benar loh.
Aku bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung pun beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan sorak-sorak bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya, silakan duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran yang firman Tuhan yang diberitakan akan masuk ke dalam setiap hati. Hanya Engkau Tuhan yang kami harapkan dalam setiap kehidupan kami. Pujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu bersama kami. Engkau selalu melangkah bersama kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau Bapa yang mengasihi. Yesus, here I stand, forever in your mighty hand, living in your promise, waiting on my heart. I am yours, surrender only to you. Family, calling me your own. Mari kita angkat kedua tangan kita, kita mau katakan I belong to you, Lord. I need your spirit, your word, your truth, be my pride, my desire to know you more. In your hand I lift my hands to the King. These hands of praise I bring heaven long. I long to know you. It's all I belong to you. Berikan sorak-sorak bagi kemuliaan Tuhan. I belong to you. Here I stand, forever in your mighty hand, living with your promise, waiting on my heart.
Berserah kepada Tuhan, sebab Tuhanlah Raja di atas segala raja yang patut untuk kita sembah. Selagi masih ada kesempatan untuk kita menyembah Tuhan, mari kita sembah Tuhan sore hari ini. Yesus, Yesus, Engkau baik. Engkau baik bagi keluarga kami, Engkau baik bagi hidup kami. Terima kasih, terpujilah namamu. Engkau bertata di atas setiap pujian kami. Engkau terlalu baik dalam setiap kehidupan. Saat ini kami akan berdoa syafaat di tempat ini. Engkau berkati untuk keluarga kami. Engkau berkati setiap para pastoral yang ada. Engkau memberkati setiap jemaat-jemaat yang ada. Kami tidak tahu Tuhan apa pergumulan setiap jemaat-jemaat yang ada. Tapi kami tahu bahwa Tuhan Yesus selalu tahu pergumulan setiap jemaat-jemaat yang ada. Biar Engkau yang selalu melindungi setiap jemaat yang ada. Biar Engkau berikan hikmat marifat kepada setiap jemaat. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Sydney. Walaupun berbeda denominasi, tapi kami percaya bahwa kami menyembah satu nama, yaitu Yesus Kristus yang kami sembah. Terpujilah namamu Tuhan, berikan keakraban untuk setiap gereja-gereja yang ada di tempat ini. Agar kami menyampaikan setiap amanat agung-Mu kepada setiap jemaat-jemaat yang ada. Berkati untuk setiap negara di tempat ini, Australia di mana kami berada. Berkati setiap ekonominya, berkati setiap apapun yang menjadi pergumulan buat negara kami. Kiranya Engkau memberkati negara kami. Berkati juga negara Indonesia yang nantinya tanggal 14 Februari akan mengadakan pemilu. Biar Engkau selalu memberikan pemilu yang aman. Biar presiden yang terpilih yaitu presiden yang berasal dari Engkau. Biar ia menjalankan setiap roda-roda pemerintahan yang ada berjalan sesuai dengan kehendak. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sama-sama kita buka tangan. Nyanyian pujian bagimu. Nyanyian pujian bagimu.
kalau sebentar kami mendengarkan firman Tuhan, biar Kau berbicara dalam hidup kami supaya firman itu Tuhan boleh tumbuh dalam kehidupan kami dan firman itu Tuhan boleh berakar kuat dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk boleh taat, nurut akan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami mau dengarkan suara-Mu, kami mau dengarkan Kau berbicara dalam kehidupan kami. Buka mata telinga rohani kami supaya roh kami Tuhan boleh menangkap akan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kita semua boleh sama-sama katakan amin, amin. Saudara, hari ini saya masih terus akan share tentang visi tahun 2024, the year of being wiser. So, let's review apa yang sudah kita pelajari selama 4 minggu ini. Semoga kita jelas ya, ada waktu, ada uang yang mau kita benahi di tahun ini supaya kita lebih bijaksana. 1, 2, 3, Jesus is coming soon. Tuhan itu sudah mau datang segera ya. Jadi make sure kita semua mempersiapkan diri baik-baik. Ini tim ayat kita selama sepanjang tahun ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga hati kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau bijaksana itu selalu pakai akar pikiran. Jadi akal budi itu selalu dipakai nih tahun ini. Make sure apa-apa saja yang saudara dengar, saudara cek dulu di rumah, saudara do your research, banyak-banyak menggali bener gak, karena bagaimanapun juga yang ngomong ini adalah seorang manusia gitu ya. Tapi kan Tuhan juga pribadi yang ngomong atas hidup saudara. Jadi please diamati, diteliti, dicermati banget supaya kalau yang di depan ini adalah nabi palsu, pengajar palsu, saudara langsung tahu karena Tuhan sendiri yang ngomong akan hidup saudara ya. Saya mau cepat aja karena begitu banyak hal yang saya mau share. 5 garis bijaksana, 5 garis bodoh, hati-hati. Telat itu bayar, ya. Telat itu bayar. Ya. Jadi hati-hati dengan telat. Ini gereja yang keren banget karena kalau gereja ini mau masuk ke ruangan duduk gitu ya, mereka mesti sign up di aplikasinya. Lalu hari Rabu atau hari Kamis mereka dapat jawaban boleh duduk atau nggak, dapat tempat duduk apa enggak. Jadi luar biasanya. Garis-garis bodoh itu mereka cuma mau datangnya aja, mau enaknya aja, tetapi tidak bawa minyak, nggak mau berat-berat, bawa buli-buli. Itu sudah kita cover. Minta nih kepada garis yang bijaksana, karena pelitanya sudah hampir padam, tapi mereka nggak dapat. Telat. Kalau telatnya ini fatal, udah nggak bisa lagi. Ya, jadi ini sudah kita cover. Ini kita mau buat waktu kita efisien karena nggak boleh di antara 2 orang ini satu kecapean banget, yang satunya santai banget, nggak boleh sebenarnya. Karena kita ini teamwork, harus menang sama-sama. Katakan menang sama-sama. Suami istri nggak boleh istrinya capek banget, suaminya nyantai, nggak boleh. Nggak boleh suaminya capek banget, istrinya santai. Menang sama-sama, istirahat bareng-bareng, nikmatin kemenangan bareng-bareng, kalah gumulin bareng-bareng gitu ya. Nggak mau tahu aja pokoknya urusan apa-apa gitu. Maunya santai aja. Nah, jangan. Kita ini mau menang sama-sama, bertanding sama-sama ya. So ini jadi bijak ini sudah, please, untuk sesuatu yang rutin, yang schedule-nya udah pasti, please jangan telat. Karena itu udah rutin. Kalau udah rutin artinya terus-terusan ada polanya. Kalau ada polanya berarti sebenarnya kita bisa pelajarin karena ada polanya. Contohnya kalau sekolah itu masuk jam 9, ya sudah dihitung waktunya. Anak dari bangun berapa lama, perlu ke sekolah berapa lama, kalau macet berapa. Ya itu sudah kita cover. Jadi yang kedua, make sure produktif sama non produktifnya dijaga nih. Mana nih yang produktif, mana yang tidak produktif. Yang tidak produktif di-cut, ganti yang produktif gitu. Itu sudah stop nonton Korea ya kalau misalnya tidak makin pinter, tidak makin cakep, tidak makin ganteng seperti orang-orang Korea gitu ya. Mereka makin glowing, mukanya makin cakep-cakep. Yang nonton makin butek karena tidak mandi-mandi. Mereka makin bagus rambutnya. Kita acak-acakan karena tidak mau mandi. Nonton aja terus gitu ya. Terus udah gitu apa? Mereka makin kaya karena mereka kerja. Kita makin miskin karena kita nonton terus. Ya, so please
Ini juga sudah, ini nonton yang produktif salah satu contohnya kita sudah cover itu. Ini saya mau lewat aja, ini mau saya lewat aja. Mendengar dan melakukan itu bijaksana, mendengar dan melakukan itu bijaksana. Tapi mendengar tapi tidak melakukan itu sebenarnya ya gitu ya. Jadi mission yang kedua kita adalah please produktif sama non produktifnya diukur, dihitung. Kalau menyita waktu banyak tapi tidak adding value, tidak nambah apa-apa dalam hidup kita, itu harus langsung belajar disunat, cut gitu, potong supaya produktif. Yang ketiga, 2 minggu lalu time is money, jadi hamba uang bukan jadi hamba Tuhan, bukan hamba uang ya. Kita harus pilih salah satu, kita sudah memilih salah satu. Nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, kita nggak bisa mau Tuhan juga, mau diatur sama Tuhan, mau diatur sama uang juga, nggak bisa. Kita harus pilih salah satu karena kita itu nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Ya, ini sudah. Kenapa sih Tuhan Yesus sama orang Farisi itu? Orang Farisi ganas sama Tuhan, Tuhan juga celakalah hai kamu orang Farisi, celakalah hai kamu ahli Taurat. Orang Farisi juga salibkan dia, salibkan dia. Kenapa? Karena yang satu hamba uang dan Tuhan tidak bisa dealing dengan hamba uang. Makanya kita mesti hati-hati. Kita sudah milih salah satu, make sure kita pilih jadi hamba Tuhan. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan akan menjadi hamba uang. Kalau sudah jadi hamba uang nih, ini semua kejadian nih, membual, bluffing, menyombongkan diri, proud banget gitu, memfitnah, berontak kepada orang tua. Kadang-kadang kalau ada anak yang tidak bisa, pokoknya berontak aja sama orang tua, cek deh hidupnya. Kadang-kadang itu hatinya tuh duit terus saja. Sehingga ada hal-hal yang seperti kayak begini terjadi gitu. Kalau ada satu orang aja yang punya banyak sekali problem, kadang-kadang itu akar masalahnya di duit. Orang itu cinta duit. Karena Alkitab berkata bahwa apa? The love of money is the root of all evil. Akar dari kejahatan adalah cinta uang. Makanya tadi di ayat pertama itu hamba uang. Di ayat yang kedua terus sampai ke ayat yang ke-9 kejadian. Makanya hati-hati, suami jangan dikasih cinta uang. Hai istri-istri, tugasmu tuh mengingatkan suami jangan sampai cinta uang. Suami juga sama, ingetin istri kita supaya jangan cinta uang. Gitu. Karena tidak mungkin kita bisa mengabdi kepada dua-duanya ya. Oke? All good di sini? Nah, sampai sini oke ya? Jangan jadi hamba uang. Oke, terus. Oke, money talks. Oh, bisa beli ini loh kalau punya aku dan lain sebagainya. Tapi Tuhan juga ngomong. Ya, Malaikat 3 ayat 10 berkata bahwa bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan kepadamu berkat kepadamu sampai apa? Berkelimpahan. Oh well, saudara sudah do your research belum? Seminggu ini. Dan saya kasih tahu. Research tentang perpuluhan, do or don't. Masih relevan atau tidak relevan? Perjanjian lama saja atau perjanjian baru juga? Gitu. Masih harus dikerjakannya itu oleh orang Israel saja, oleh orang bangsa Israel toh, atau kita masih perlu mengerjakannya itu? Well, do your research, harusnya sih udah ya. Karena kalau enggak kita susah majunya nih. Gitu. Maliaki 3 ayat 11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanammu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah siapa? Bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Memang Maliaki 3 ini diucapkan karena Tuhan lagi gemes ya, lagi marah gitu sama orang-orang di sana yang hidup saya enaknya aja gitu. Markus 23:23 atau Matius 23:23 juga sama gitu. Cuman saya nggak yakin kalau hidup kita tuh lebih baik dari orang-orang zaman dulu itu. Bisa saja juga kita sedang masuk ke dalam kategori orang yang mencintai uang gitu. Kalau menurut saya perpuluhan itu 10% itu adalah proteksi Tuhan atas kehidupan kita, karena Tuhan sendiri yang akan bilang bahwa
Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil ladangmu, supaya jangan pohon anggur tidak berbuah bagimu. So please do your research, karena ini yang ngomong manusia, tapi Tuhan yang selalu benar bisa ngomong dalam hidupmu, dan saudara bisa ngecek mana yang benar, mana yang dari Tuhan. Saudara please do your research, pakai semua akal budi ya. Ini ada informasi baru nih, ada tontonan, ada sesuatu yang mesti diselidiki, mana yang lebih produktif. Kayaknya kalau misalnya kita selidiki, buang tontonan dulu, ganti dulu tontonan kita, ganti yang itu, saudara akan ketemu banyak hal. Makin nonton makin bingung. Well, pertama kalinya juga saya nonton makin bingung, tapi terus saja dengar suara Tuhan, dan Tuhan akan berbicara dalam kehidupan kita. Nah, ini program yang kita mesti pilih. Sebenarnya bukan pilih sih, ini bertahap ya. Jadi program Rescue Me adalah gini. Kalau saya punya berkat ini, saya bisa jaga sendiri sih. Tapi di luar sana banyak orang yang mau ngambil berkat kita. Kalau Jesa datang kepada saya, kemungkinan besar dia akan menang. Badannya gede. Ya. Jadi saya jagain sendiri. Tapi kalau ada Tuhan yang minta, aku mau menghardik bagimu belalang pelahap, belalang pengerik, belalang pelompat, belalang pindahan. Well, Tuhan menawarkan, iya kalau mau ya oke, kalau enggak. Gitu. Sampai hari ini saya masih memberikan perpuluhan saya. Anak-anak saya masih ngajarin, tapi ya masih dikasih tahu sih. Chloe udah kirim belum? Well, masih kecil. Tapi ya kalau bisa dibiasain dari kecil, nanti akan sangat bagus, ya. Nah, ini yang saya mau lanjutkan. Wah, 20 menit tadi aja. Jangan jadi hamba uang ya, please. Jangan jadi hamba uang. Karena hamba uang itu ya musuhnya Tuhan. Karena ya itu, Tuhan itu nggak bisa oke dengan dua-duanya, itu nggak bisa. Nah, ada satu, saudara tahu ini siapa? Saudara tahu? Bileam ya? Bileam dengan keledainya. Oke? Tahu ya ceritanya ya, Bileam ini nabi. Nabi itu penyampai suara Tuhan. Lalu disuruhlah untuk mengutuki bangsa Israel, dikasih upah yang banyak gitu. Nah, ini juga mata duitan. Sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan apa? Mengabulkannya. Datanglah dan serapahlah, kutukilah bangsa Israel bagiku. Ini Balak yang ngomong. Jadi, saudara, dia ya bagaimanapun juga ya kepingin juga nih upahnya nih. Jadi harusnya hamba Tuhan nabi loh, kelasnya nabi loh. Tapi ya jadi hamba uang. Nah, repot kalau kayak gini. Di 2 Petrus diingatkan lagi nih, orang-orang jangan sampai kayak begitu. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai oleh hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Mengenai perpuluhan, banyak orang berkata bahwa pendeta-pendeta itu sedang cari untung dari kamu. Benar gak? Do your research sekali lagi. Katanya, waduh, pendeta-pendetanya naik mobil mewah, naik mobil apa, dan lain sebagainya. Well, in some cases mungkin benar. Tapi cek lagi, apakah kita masih perlu untuk menjagai, perlu Tuhan untuk menjagai berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, lanjut ya. Nah, ini dia nih. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam yang tadi tuh yang ada di perjanjian lama. Ini diulang lagi nih di 2 Petrus nih. Anak Beor, son of Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi
Saudara, please do your research. Setiap kali saudara ditawari upah, ditawari dalam tanda petik berkat, ditawari dalam tanda petik pekerjaan yang menggiurkan, ditawari dalam tanda petik segala sesuatu yang kelihatannya ini nih. Saudara mesti ngecek. Nah, 2 raja-raja, satu lagi contoh, Gehazi. Saudara tahu contohnya Gehazi? Ya, Gehazi ini siapa? Pembantunya Elisa, ya. Jawabnya, selamat. Ini ceritanya Naaman sudah sembuh nih ya, sudah mandi 7 kali, udah gitu sembuh nih. Selamat, tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian. Artinya gini, Elisa suruh gak dia pergi lagi ke Naaman, minta 1 talenta perak dan 2 potong pakaian. Minta gak? Enggak kan? Lawang Elisa aja gak ketemu loh sama Naaman. Cuman dia berinisiatif nih. Ini hambanya, pembantunya Nabi, plus juga hamba uang. Cuman Tuhan considernya dia sebagai hamba uang. Nah ini repot nih. Kita pikir kita sudah di track yang benar. Cuman Tuhan consider dia sebagai hamba uang. Nah saudara, ternyata Gehazi dapat apa? Dapat uangnya. Bahkan dapat 2. Dia minta berapa tadi? Minta 1, benar gak sih? Ayo, nih, berikanlah kepada mereka setalenta perak dalam 2 pundi-pundi. Dia dapat berapa? 2. Jangan 1 deh, 2-2-nya aku kasih. Kenapa? Karena Naaman sembuh. 2. Dia dapat 2 talentanya, dapat pakaiannya, karena minta juga kan, minta 2 potong pakaian kan, tapi dapat juga kustanya. Siapa yang mau? Gak ada yang mau kan? Ya udah, dapat kustanya. Saudara, kita sedang bertarung nih, bertarung dalam hidup. Iblis itu kan curang banget ya, main curang banget. Kalau koknya itu dilempar ke sini, kalau kita yang Peter tahu rules, kita nggak mau ambil, bener gak? Nyampein badan, bener gak? Udah langsung dapat poin. Tapi kalau kita ambil, pertarungan lanjut lagi tuh. Bener gak? Bener ya? Pertarungan kan lanjut lagi. Kita udah capek dibuang ke sini, dia buang ke sini nih. Kalau orang nggak tahu rules, gue bisa, gue kejar. Dari sini dia lari sampai ke situ. Balik lagi, dia kejar ke situ lagi. Balik ke situ lagi. Dia lempar ke belakang sini lagi. Kita lari dari sini ke belakang. Saudara ngikutin dia? Nggak ngantuk kan dia? Saya berusaha menjelaskan segampang mungkin nih. Kalau kita lari ke sini, kita ambil lagi, kita pikir, ambil semua, bisa, masih punya tenaga, saudara. Kita nggak tahu rulesnya. Kita tahu bahwa kita sedang ditipu. Kita nggak tahu bahwa kita sedang ditipu, capek banget. Nah makanya saudara, makin lama makin capek hidup kita. Akhirnya apa? Kita nggak bisa menang. Kita bodoh banget kelihatannya. Makanya dibilang gadis bijaksana dan gadis bodoh. Nggak tahu rulesnya apa. Bener ya? Ambil semua. Ada duit di situ, ambil nggak saudara? Ada duit di situ, ambil nggak? Kalau saya kasih Jessa, nih Jessa terus ya. Jessa ini ada pointer nih ya, ada pointer. Nah, Jessa ada 4 itu. Jessa punya 3 kesempatan. Jessa mau ambil yang mana? 1, 2, 3. Yang pertama, dream car, mobil dia sukanya. Wede. Yang kedua, maunya apa? Rumah, mobil, rumah. Yang ketiga, masih boleh pilih. Mau traveling atau money? Travel nggak ada money loh. Mau yang mana? Money, 3. Itu pilihan biasa.
Okay, Chris, do you know my question or no? Okay, Chris, can you? There's a pointer over there. Yeah. You can choose 3 of them. 1. Traveling. Oh, still young, traveling. Oh, yeah. Okay, second one. House. Okay, it's good to have a house. The third one is money. Don't worry about the cars that you ride there. Same like me. Oke, saya minta tolong Pastor Yuki deh. Pastor Yuki. Ada pointer di sini yang merah. Oke, yang pertama. Yang pertama. Money. Ah, masa nggak ada sih? Yang merah ya kan? Iya itu. Coba. Nah, gitu. Oke, money 1, money. Yang kedua. Dua, house, rumah. Yang ketiga. Traveling. Ya, terang aja dia beli traveling udah naik Tesla. Oke, saudara. Kita seringkali tidak tahu bahwa apa yang kita pilih itu sebenarnya menjebak. Bukankah kita diajarin, harusnya kita carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Benar ya? Bukankah kita harusnya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi di luar Tuhan itu sebenarnya dalam tanda petik itu dalam tanda petik seperti kayak apa ya? Seperti kayak berkat dalam tanda petik, cuman penuh dengan konsekuensi. Makanya saya kasih bintang-bintang ini nih, term and condition. Oke, you get it? Ambil konsekuensinya juga. Gehazi, ambil 2 talentanya, ambil 2 potong pakaiannya, diambil juga konsekuensinya. Yaitu apa? Gustaf. Sampai sini oke? Karena tuh iblis itu nyodorin terus loh. Nah makanya kita perlu bercakap-cakap dengan Tuhan dalam setiap hal supaya kita ngambil yang benar. Oke, menurut saudara di dalam Tuhan ada uang nggak? Kalau kita ikut Tuhan ada uang nggak? Hah? Ada nggak? Ada. Ada rumah nggak? Ada. Ada dream car nggak? Ada mungkin. Ada traveling nggak? Di dalam Tuhan sebenarnya ada juga. Cuma Tuhan mau kamu punya rumah yang ini, bukan rumah yang ini. Karena rumah yang ini, kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Rumah yang ini, kita jauh dari Tuhan. Ada orang yang begitu punya rumah, dia jauh dari Tuhan. Make sense ya? Tuhan kepingin kita dapat rumah yang ini nih. Kita begitu disodorin, langsung rumah yang ini. Gitu. Kita kadang-kadang uang, tapi uangnya tuh ada di luar di sini kita kejar, bukan berkat kita. Itu jelas-jelas berkat teman kita masih diambil juga. Contohnya kapan? Santa Steel tuh. Santa Steel. Ada yang dapat $50. Ya Cina tadi ya. Pertama kali aku ambil yang paling kecil. Wow, $50. Saudara, berkat dia diambil juga loh sama orang. Udah gitu, berkat pendetanya diambil juga. Bapak udah dapat nih. Diambil juga gak sama jemaatnya? Dia ambil juga, saudara. Gak apa-apa, itu kan game. Seru, saya lihat game itu seru banget. Untung gue gak kejebak, saya gak beli kupon. Jadi saya gak bawa kado, saya gak dapat bagian kado. Cuman saudara, seringkali dalam real life itu kejadian berkat temen kok. Udah tahu teman lagi susah, teman lagi butuh duit banyak. Kita harusnya itu punya gua tuh. Jangan saudara. Saya kalau melihat Yuki, aduh Tuhan, Yuki butuh duit banyak banget ya Tuhan ya. Kalau bisa dapat job harusnya dia lah Tuhan yang dapat job Tuhan. Saya benar. Karena saya ngerti banget dia perlu duit 100.000 saudara. Terus kalau punya duit 100.000 tolong kasih lah ke dia lah saudara.
Bener. Kita kadang-kadang ya sama temen itu begitu loh, dimakan juga loh, beneran. Ya bener ya? Bener loh. Saya bilang sama Santoso, wah Santoso kamu hebat, strategi kamu hebat. Dia lari dari sini, belok ke situ, ngambil panci. Saya bilang, wah hebat nih orang nih, hebat. Akhirnya pancinya jadi punya dia. Yang lain masih berebutan duit. Terakhir Cilina dengan santainya. Ya, ini berkatnya dia. Saudara, jangan semuanya diambil karena duit itu bisa ditawarin di mana-mana dan di luar Tuhan. Tuhan mau kamu dapat rumah yang ini, yang di dalam Tuhan. Yang dimana kalau kamu punya rumah yang itu, kamu bisa bersaksi, aku diberkati Tuhan, ini rumah yang Tuhan sediakan buat hidup aku diberkati dengan keuangan, dengan pekerjaan yang Tuhan sendiri tawarkan. Kita bisa kesaksian dengan itu. Make sense gak saudara? Saya waktu pas mau ngambil rumah itu ditawarin, Wan bisa dapat yang lebih gede, mau gak? Tapi ngaku anak cuma satu. Kalau ngaku single, lebih bagus lagi. Saya pikir, waduh, saya bilang sama agen rumah saya bilang, gini ya, gue tuh nggak butuh banget, artinya nggak ngejar banget rumah. Kalau bisa, go ahead. Tapi kalau enggak, gue juga nggak mau maksa. Gitu. Pokoknya gue tidak mau ngaku anak gue cuma satu. Lu urus deh, kalau misalnya bisa, take it. Tapi kalau nggak bisa, nggak apa-apa, ngerem juga nggak apa-apa. Karena saya tidak mau, pernah ada saat di dalam hidup saya tidak mengakui bahwa anak saya ada dua. Penting, ada bapak-bapak di luar sana tidak mengakui anaknya ada berapa. Kabur sama wanita lain, gitu. Make sense ya saudara ya? Jadi ada berkat yang kadang-kadang sebenarnya Tuhan tahu kok, Tuhan tahu kita butuh rumah, kita butuh uang, kita butuh mobil, apalagi di sini mobil itu kan kebutuhan di sini. Tuhan tahu kok kebutuhanmu. Cuman boleh yang ngambil mobil yang ini, jangan yang ini, gitu. Sampai sini oke? Karena Tuhan itu kalau memberkati, membuat orang jadi kaya, He adds no sorrow with it. Dia tidak menambahkan kesusahan ketika kita punya itu. Sampai sini oke? Kalau Tuhan yang kasih berkatnya, Dia nggak nambahin kesusahan. Yang kita mesti jaga apa? Tanggung jawab. Setiap berkat Tuhan ini perlu ditanggung jawabin nih. Punya rumah, dijaga rumahnya, jangan ditonjok. Ditonjok gitu. Ya, benerin sendiri, tanggung jawab. Punya uang, tanggung jawab. Punya mobil, tanggung jawab. Bisa punya traveling, ya tanggung jawab gitu. Tapi kalau berkat Tuhan itu kita perlu bertanggung jawab. Tapi kalau di sini kita ambil juga konsekuensinya. Sampai sini oke? Udah ada yang merasa ketipu? Ngambil sana, ngambil sini, ngambil sana, ngambil sini, ya. Jadi saudara, Dia tidak menambahkan kesusahan di dalamnya. Nah, jebakan-jebakan Batman itu kita mesti berani bilang no. Di sini no, nggak diambil. Di sini no, tidak diambil. Di sini aja pun yang nyerempet no. Kenapa? Karena ini main single kan. Sampai sini oke? Di sini no, di sini no, di sini no, di sini no. Why no? Because I know the rules. Karena aku tahu rulesnya. Dengan aku tidak ngambil itu, poin. Dan semakin aku benar keputusannya, kemenanganku semakin dekat. Sampai sini setuju gak? Ada berkat yang Tuhan taruh, itu kan kita cuma perlu tanggung jawab. Gak perlu ambil konsekuensinya. Sampai sini oke ya? Oke, lanjut nih. Hopefully ini jelas saudara. Aduh, oke. Saya punya mau ajak saudara mikir dengan otak saudara, rescue our family. Selamatkan
keluarga kita. Kalau tadi minggu lalu program yang itu, yang perpuluhan itu, kita menyelamatkan diri kita, menyelamatkan blessing yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. 10 plus 10. Again, kita mesti pikir dengan otak kita, Tuhan berbicara. Saya berharap Tuhan itu berbicara dalam kehidupan kita sebelum kita ngambil keputusan. Apapun keputusan yang kita ambil itu sudah lewat screening otak kita dulu. Ya, sudah lewat screening yang banyak, research yang banyak, sehingga kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Yakub dengan anak-anaknya, Yusuf sudah di Mesir, sudah jadi penguasa Mesir. Ya, Yakub masih di Kanaan. Dia mengalami yang namanya 7 tahun masa kelaparan. Remember, 7 tahun masa kelimpahan, 7 tahun masa kelaparan. Remember ya, mereka butuh makan. Tapi kan kita tahu Abraham, Ishak, Yakub itu kaya, benar gak? Mereka nggak punya makanan, mati walaupun kita punya uang. Saudara setuju? Benar ya? Mereka mesti tahu source makanan yang mana, yang ada yang mana. Oke, nah Kejadian 42 bilang begini. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Ini udah mau mati nih, nggak punya makanan. Lagi katanya, telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir, pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita supaya apa? Kita tetap hidup dan jangan mati. Yakub itu punya concern. Ayo nih, kita satu keluarga mesti hidup. Kita satu keluarga mesti makan. Kita satu keluarga harus cari makanan. Kita punya uang. Sekali lagi, Abraham diberkati Tuhan, Ishak diberkati Tuhan, Yakub diberkati Tuhan. Mereka kaya, tapi gak punya makanan. Ya, mereka pergi ke Mesir supaya apa? Tetap hidup. Jumlahnya mereka berapa, saudara tahu? Keluarga nih, rombongan. Ntar kita baca ayat. Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya, dengan tidak terhitung istri anak-anaknya, seluruhnya berjumlah apa? 66 jiwa, dan anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah berapa? 70 jiwa. Jadi Yakub ini boyong keluarganya dari mana? Kanaan ke Mesir, ketemu dengan Yusuf yang jadi penguasa Mesir, yang ternyata itu adalah anaknya, gitu ya. Dan singkat cerita, mereka ditaruh di tempat yang luar biasa, namanya Goshen. Sampai sini oke? Nah, saudara, Yakub ini ya punya uangnya, jadi dia save. Dia mau pergi traveling, pergi cari makanan, boleh juga walaupun ada banyak drama di situ. Karena Yusuf itu juga mau mau lihat bapaknya, Yusuf mau lihat Benyamin, ada banyak sekali cerita yang luar biasa di situ. Well, tapi Yakub itu menyelamatkan anak-anaknya, mantu-mantunya, ya cucunya. Dia selamatkan itu. Oke, sekarang 10%. Saya taruhlah income kita 50.000 1 tahun. 10%-nya berarti kan 5.000 ya. Ini program Rescue Me-nya 5.000 nih tithing-nya. Yang Rescue My Family-nya berarti kan ada 5.000 lagi dong. Bener ya? Ini pakai hitung-hitungan matematika kalkulator semua aja yang gampang-gampang gitu. Oke, untuk bisa dapat ini kalau ini harusnya nggak masalah karena you need to do your research sekali lagi. Saya masih mempercayai bahwa ini perlu. Saya tidak bisa dengan kekuatan saya, dengan otak saya kecil buat jagain semua berkat Tuhan. Saya mau perlu Tuhan. Seperti saya nggak bisa jagain hati-hati ya di jalan, sehati-hatinya supaya saya tidak ditabrak atau saya tidak nabrak. Saya ambil insurance yang cover, bener ya? Saya nggak bisa jagain sehat saya, nggak makan gorengan, nggak makan ini, saya nggak bisa jagain itu semua. Saya ambil health cover, saya ambil basic hospital, saya ambil life insurance, saya ambil ya duit saya ya saya pagerin. Jangan sampai gara-gara saya maot meninggal, rumah yang kita bayar per bulan diambil bank.
Kalau saya meninggal, istri saya langsung bisa tutup rumah itu sampai selesai. Udah gitu, hiduplah dengan sisanya. Iya. Karena ternyata ada juga istri imam, istri nabi yang anaknya itu sempat mau dijadiin budak. Minggu depan kita mau bahas itu. Bisa nggak istri pastor itu kena masalah utang? Bisa. Nanti kita lihat minggu depan ya. Oke, bagaimana caranya supaya bisa dapat yang 5.000? Kalau ini saudara nggak perlu ngapa-ngapain. Ada, kasih, nggak ada, udah beres ya, gampang ya. Mengembalikan formula itu lebih gampang daripada ngerjain yang ini nih. Karena ini mesti ada penambahan 10%. Oke, kita mesti belajar spend less, earn more. Spend less itu maksudnya apa sih? Bapak ya, sorry ya, saya itu diajarin sebenarnya waktu pas jualan asuransi itu saya diajarin, Wan, kenapa ngomongnya soal tabungan terus? Kenapa nggak ngomong soal asuransi? Saya bilang, orang tuh nggak suka sama asuransi. Kalau suruh nabung, suka. Kata dia begitu. Ya kata saya. Terus kata dia begitu, Wan, yang lu approach itu orang yang lebih kaya dari lu. Artinya apa? Lu jangan ngajarin dia nabung lagi. Kalau hari itu dia lebih kaya dari lu, artinya dia nabungnya lebih bagus dari lu. Jangan ngajarin orang nabung. Make sense gak saudara? Saya juga gak mau ngetat sama saudara soal duit. Kenapa? Ya mungkin duit saudara lebih banyak dari saya. Saya gak mau sebenarnya ngajarin orang nabung, sebenarnya gak mau. Kenapa? Karena menyadari diri sendiri. Cuman karena ini program gereja, ya mau gak mau lah saya omongin. Sampai sini oke? Student-student duitnya banyak loh. Enggak juga ya? Geleng. Ada student yang bisa beli toko kopi. Ada student yang bisa beli macam-macam. Tapi, saya mau belajar ini aja, manage. Coba bilang sama saya, manage. Sebenarnya untuk dapat 5.000 ini, kalau secara pikiran kita, satu jam kita dibayar $30 misalnya gitu. Berarti kita mesti kerja berapa? Another 200 jam atau 175 jam per tahun. Bener gak? Bener ya? Hitung-hitungan nih, matematik. Sebenarnya kita bisa manage dari apa yang kita bisa spend less, sisanya earn more. Contohnya gini, oh ini manage itu bukan ribet. Ini saya nggak lagi ngajarin orang ribet, tapi saya lagi ngajarin orang manage. Ya, saudara spend less. Kalau saudara bisa spend less 20% aja, berarti saudara tinggal perlu earn more 80% lagi. Bener gak sih? Bener ya? Kalau kita bisa spend less-nya 50%, berarti kita tinggal ambil earn-nya 50% lagi. Kalau kita bisa spend less 100%-nya, 5.000 itu kita bisa cover dari per minggunya kita ngirit. Berarti berapa sih kalau 5.000? $100 ya seminggu ya? Bener gak sih? Ngantuk nih. Berarti hampir 100 kan? Bener gak? Hampir 100 dong. Kalau saudara bisa ngirit seminggunya 100, berarti saudara sebenarnya nggak perlu earn more, tinggal manage yang di sini aja. Make sense ya? Berapa banyak barang yang kebuang dalam hidup kita? Itu perlu di manage. Contoh, roti satu loaves itu isinya ada berapa? 15, 10, 12? Ya, itu kira-kira expired berapa hari? 5 hari maksimal. Di hari kelima itu udah keras, udah gak enak tuh di tenggorokan. Berarti kalau saudara punya orang cuma satu, berarti saudara mesti makan berapa satu harinya? 2 roti gitu ya. 10, habis nih. Itu namanya manage. Bukan ribet. Karena pakai dengan efektif. Sampai sini oke gak? Berapa banyak hal yang kebuang sebenarnya itu yang kita udah bayar. Contohnya, kalau
beli yang baru kejadian di rumah, beli alpukat 2, masukin kulkas, belinya belum matang, di dalam kulkas sampai matang, sampai lebih dari matang, sampai mau busuk. Begitu saya cut, udah coklat semua, dua-duanya kebuang. Alpukat berapa duit? $1.80. Kalau lagi diskon setengah jadi berapa? 90 sen. Enggak pernah ya alpukat. Alpukat rada mahal loh. Bener gak? Kebuang 1. Tambah berapa lagi banyak item yang kebuang. Sebenarnya kita bisa save lumayan. Kalau bisa save 20% aja, kita tinggal cari yang 80%-nya. Itu manage, bukan ribet. Ya, manage itu kayak gini. Saya punya kacamata, ya. Saya punya kacamata, manage itu, jangan deh, pulpen. Saudara, petugas asuransi itu punya 2 pulpen biasanya. Saya diajarin, Wan punya 2 pulpen, Wan. Lu lihat lawan omongan lu siapa, lawan main lu siapa. Kalau dia orang Cina Toto yang pelit banget, jangan keluarin pen mahal. Karena wah ini mah makan duit gue nih, pen yang mahal banget atau mahal gitu, ini pasti makanin duit gue nih. Keluarin pen yang murah. Ilon presentasi pakai itu, wah ini baru bagus nih, agent nggak makan duit orang nih. Tapi kalau sama orang kaya, jangan keluarin pen pilot. Kok nyebut merek? Jangan keluarin pen yang murah, keluarin pen yang kaya. Kenapa? Wah ini baru agen berkelas nih, yang dia tahu nih, dia tahu bagaimana cara untung, dia tahu bagaimana cara menjalani bisnisnya sampai dia bisa naik level, sehingga apa? Sehingga gue bisa percaya sama dia. Karena ini duit gue yang dikelola sama dia. Make sense gak saudara? Nah, kita mesti itu namanya manage, bukan ribet amat sih pulpen doang. Sampai sini oke gak sih saudara? Ini kita lagi mau ngajarin diri kita supaya kita manage, bukan kita mau ribet-ribetan. Ribet banget sih lu soal makanan. Enggak, gue gak ribet, gue manage. Manage itu jadinya manager, pengelola. Kita itu diajar jadi pengelola sama Tuhan. Tapi kalau ribet, jadinya ribeter. Ribet itu gini saudara. Saudara punya apa ya? Ribet. Contohnya ribet itu begini. Kalau makan rawon itu mesti togenya toge pendek, bukan toge panjang. Telurnya mesti telur asin, kerupuknya mesti kerupuk udang. Kalau ada kerupuk yang biasa, nggak bisa. Itu namanya ribet. Ada makanan, jangan pakai daun bawang, jangan pakai daun seledri, jangan pakai daun kucai, jangan pakai daun ini, jangan pakai ini. Pokoknya nggak boleh masih, nggak boleh asin sedikit, nggak boleh ini sedikit, nggak boleh. Ribet itu namanya, bener nggak? Tapi kalau manage beda. Manage gini, kita mau coba belajar save things yang sebenarnya kita nggak perlu kerja di luar lebih banyak lagi karena kita bisa manage gitu loh. Tapi banyak orang nggak suka di manage. Dia bilang kita ribet. Sampai sini oke gak? Sampai sini oke gak? Karena kita nggak mau keluar 200 jam lagi tuh. Kita bisa keluar cuma 150 jam dengan manage yang kita bisa save. Sampai sini oke gak sih? Aduh jamnya cepet banget. Sampai sini oke ya? Jadi saudara, oke, taruhlah kita perlu $5.000. $5.000 itu, kalau saudara lebih kaya $50. Cina tadi kalau punya duit $50 lebih, $5.000 lebih di tahun ini, Cina tadi mau ngapain? Mau holiday, baru kemarin holiday sih. Koberi dah. Koberi mau ngapain? Koberi menyerahkan semuanya. Oh iya, itu namanya suami sayang istri.
Singapura aja. 5.000 kalau ada 5.000 dolar lebih mau ngapain? Kirim ke istri. Wah, ini 50 juta kirim ke istri, oke ya? Langsung kirim aja. Kalau Om Yong dia nggak perlu bayar loan lagi, udah aman. Kira-kira Om Yong kalau ada 5.000 dolar lebih, 10% dari gaji Om lebih, itu kira-kira Om mau ngapain? Bagi-bagi. Bagi-bagi itu bisa begini nih, bisa kesini nih balas kebaikan. Saya kasih tahu ya, kalau saudara punya 5.000 lebih, mungkin saudara bisa bayar utang, kartu kredit atau apa. Saudara bisa percepat loan, saudara bisa ibadah dengan keluarga, gitu. Saudara bisa upgrade pendidikan saudara, saudara bisa doing seminar, saudara bisa kasih orang tua lebih, Sinja ya. Saudara bisa doing family time. 5.000 dolar, pergi aja 2 hari, 3 hari, boleh dong. Ya lu kerja sendiri, lu save sendiri, punya duit sendiri, pergi sendiri ya boleh dong ya kan? Boleh banget gitu kan. Family time, visa, bayar visa lumayan loh kalau 5.000, bener ya? Retreat, bentar lagi kita mau retreat ya. Boleh dong, kan uangnya lebih, kita cari lebih, kita bisa balas kebaikan. Alkitab berkata, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon. Kalau kita punya uang, wah aku mau mempererat persahabatanku, aku mau cari uang lebih, aku mau ngajak dia ngopi bareng, aku mau ngopi bareng sama dia, kita bisa lebih dekat. Well, itu Alkitabiah, bener ya? Kita bisa perbaiki harta orang lain. Contohnya begini, kita di rumah ngerem misalnya. Kalau rem kan kita kadang-kadang nggak mikirin ya rumah lu, bener ya? Yang kadang kalau ada yang rusak apa-apa, well, sebenarnya kita bisa pakai uang itu buat jadi penanggung jawab yang apa? Jadi pengelola yang benar, karena Tuhan bilang gini, kalau kamu belum bisa setia dengan harta orang lain, bagaimana Tuhan bisa mempercayakan harta untuk kamu sendiri? Sampai sini oke? Kita bisa pakai tuh uang itu, urusin sedikitlah rumah orang. Kita benar-benahin sedikit-sedikit. Supaya apa? Supaya nanti waktu pas kita dipercayakan, well, kita sudah teruji. Sampai sini oke? Ya, bisa juga upgrade insurance. Kalau saya punya uang lebih, saya pengen upgrade insurance. Gitu. Kita bisa naikin standard of giving kita. Manage itu bukan ribet. Well, itu bisa didapat dari 2 hal itu, dari spend less sama earn more. Nah, menurut saya jangan sampai kita itu kerja habis-habisan mati-matian gitu, dan kita juga kebuangnya juga banyak. Jangan sampai, sayang, tenaga kita sayang, keringat kita sayang, bener gak? Harusnya yang kita kerja, kita efektif, pakai itu bisa buat keluarga sendiri. Seperti Yakub kerja, dia pakai itu buat keluarganya sendiri, kasih makan seluruh anggota keluarganya. Bagus. Kenapa? Karena Maliaki 3 ayat 11 itu yang kita sudah baca berkali-kali, aku akan menghabis bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Hasil kerjamu kamu nikmatin sama keluargamu. Makanya gini, kalau kita punya 10% lebih, nikmatin dengan keluargamu. Cari sesuatu hal yang bisa lebih baik untuk keluargamu, pakai uang itu. Sampai sini oke? Sampai sini nggak ada keluhan dong. Ini kan cuma kerja lebih banyak atau manage lebih bagus ya, supaya kita bisa punya uang lebih, dan uang lebih itu bisa dipakai buat keluarga kita. Sampai sini harusnya nggak ada perbantahan nih saya. Kenapa? Karena uang yang kamu kerja bukan buat siapa-siapa kok, buat keluarga sendiri. Sampai sini oke ya? Manage dengan bagus supaya keluarga kita juga bisa menikmati. Papi aku kok tumben nih tahun ini ngajakin punya duit lebih buat kita bisa holiday sama-sama. Papinya bilang, oh iya ada program di House of Sacrifice yang buat papi itu mesti ngerjain 10% lebih, sehingga kita bisa gini, oh ibadah itu berguna ya. Anak-anak jadi mikir, oh
ternyata benar ya. Ibadah yang disertai dengan rasa cukup memberikan keuntungan yang besar, baik untuk hidup ini di masa sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi anak-anak kita dengan pengertian kayak gitu, oh ibadah bagus toh, ibadah bagus toh, ibadah berguna toh, ibadah baik toh. Mereka jadi mau ibadah. Sampai sini oke? Uangnya kan buat kamu sendiri, kelola sendiri. Gereja nggak kelola, kalian kelola sendiri. Lagian saudara, inflasi di Australia itu sekitar 7,3% tahun ini menurut ABS. Kalau saudara nggak naikin income-mu, saudara lebih miskin dengan pendapatan yang sama. Siapa setuju? Tapi kalau saudara naikin income-mu 10%, saudara lebih kaya 2,7%. Slightly richer, sedikit lebih kaya. Ya dikit banget sih. Tapi sedikit lebih kaya. Kenapa? Karena income kita tidak tergerus sama inflasi dan yang kita dapat lebih daripada inflasi. Karena inflasi itu 7,3%. Sampai sini mau gak sih kita? Oke gak sih? Kira-kira dengerin kayak gini itu membuat kita jadi mikir, oh gereja kok duit mulu? Enggak. Ini kita lagi diajarin untuk manage apa yang sebenarnya mungkin kita udah dapat, tinggal di manage saja. Kadang-kadang ada hal yang kita bisa do better dalam hidup ini supaya hidup kita tidak jadi lebih parah. Oke, jadi ini saya mau ulang, jangan telat ya. Telat itu gak dapet project biasanya. Gak dapet project. Saudara kalau masuk ke grup hire car, telat itu diomelin. Bener. Telat bangun, telat ke airport, telat ngedrop, diomelin gak ada. Kita kerja, telat diomelin, telat itu udah deh, jangan telat saudara. Telat belajar IELTS, telat ngapain, semua telat gitu. Telat, wah repot deh. Ya, jadi cek productivity-nya karena mungkin kita perlu kerja lebih banyak sehingga banyak hal yang kita bisa ubah tuh. Oh, kita mesti rest lebih cepat sehingga kita bisa ngerjain lebih banyak hal. Oh, aku potong nonton di belakang, aku mau do better. Oh, laki aku sekarang mesti kerja lebih banyak, aku akan ngurus ini lebih banyak supaya kita berdua sama-sama menang, kita berdua sama-sama menikmati kemenangan, kita berdua sama-sama berjuang, kita berdua sama-sama bisa menikmati kemenangannya ya. Tapi dua-duanya punya pengertian. Pengertiannya adalah bisa. Pengertiannya adalah kita mesti punya kedekatan dengan Tuhan sehingga yang kita mulai sekarang please gunakan semua akal budi kita, firman Tuhan kita pakai semua untuk mengerti apa yang harus kita lewat. Please saudara, setiap kali saudara mau dapetin sesuatu atau menginginkan sesuatu, please cek ini, karena sebenarnya di dalam Tuhan ada berkat-berkat itu, cuma kita salah pilih. Tuhan maunya yang lain, dan sometimes yang dia sediakan itu jauh lebih better daripada apa yang kita pikirkan atau kita coba terobos terajang gitu. Sampai sini oke saudara? Ya, ingat berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahi. Kita tidak mau dong, udah kerja susah-susah ditambah lagi kesusahan. Karena selalu ada konsekuensinya kalau kita mengambil sesuatu yang di luar dari lingkaran yang sebenarnya Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin saudara. Setiap kali saudara mau do something, pikirin baik-baik, nunggu sampai Tuhan berbicara.
Kalau Tuhan sudah berbicara, well, itu berkatmu. Nikmatilah berkatmu bersama dengan keluargamu. Amin, saudara. Jadi saya sih kepingin keluarga saya 10% income-nya lebih nambah. Caranya adalah saya mau manage yang sudah dibeli, saya mau tambah kerja lagi. Supaya pertama, keluarga kita tidak tergerus inflasi. Yang kedua, keluarga kita tidak terjebak hutang, tidak terjerat hutang. Ada persediaan lebih lagi supaya kita bisa do something buat kebaikan kah, mengikat persahabatan kah, ya. Saudara oke dengan ini? Di musik boleh tolong saya maju ke depan. Kita mau perjamuan kudus. Saudara, tadi lagu tadi itu, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman. Saudara, Tuhan itu ngomong banyak banget dalam hidup kita. Cuman kadang-kadang karena mata kita sudah siwer dengan keinginan-keinginan kita, sehingga kita ambilin semua. Dan akhirnya kita ambil semua konsekuensinya. Kita menjadi lebih susah lagi, lebih miserable lagi. Karena susah. Berapa banyak anak Tuhan yang sebenarnya karena ngambil pilihan yang salah, hidupnya jadi jatuh ke dalam kesusahan. Ini challenge buat kita. Tuhan, aku gak mau ngejar semua yang di luar tutur kata Tuhan, ngejar semua yang di luar firman Tuhan. Aku gak mau, Tuhan, karena aku sudah diajari, aku sudah berpengertian bahwa yang di luar Tuhan, berkat itu mengandung konsekuensi. Tapi kalau berkat yang di dalam Tuhan, aku hanya perlu melatih tanggung jawabku untuk bisa manage, dan Tuhan akan menambahkan bagi orang yang diketemui bertanggung jawab. Talenta itu ditambahkan, blessing itu ditambahkan. Sampai sini oke, saudara? Oke, 4 minggu saya menjelaskan ini. Saudara mau berjuang lebih lagi, 10% untuk keluargamu? Saudara mau? Mau gak? Pakai itu untuk keluargamu. Keluargamu butuh itu. Pakai itu butuh untuk temanmu, mengikat persahabatan lagi. Keluargamu butuh itu. Pakai itu untuk bayar banyak hal. Kalau ditegur, diajarin manage, jangan marah. Lagi diajarin supaya kita tidak kehilangan lebih lagi. Amin, saudara. Ya, kita mau jadi wise di dalam waktu, kita mau jadi lebih wise di dalam waktu. Sekali lagi, semua ini yang saudara dengar ini dari perkataan manusia. Saudara mungkin punya sistem yang lebih baik, do your own way. Saudara punya cara yang lebih baik, kerjakan dengan lebih baik. Gitu. Benar ya? Jadi ada banyak hal yang bentuknya tips and trick yang kita harus kelola sendiri dengan keluarga kita. Sebagai contoh, kalau saudara sering dengar Pak Greg khotbah di sini, Pak Greg punya rules di keluarganya. Hari Minggu dilarang berantem. Benar? Kita sering dengar itu ya? Kenapa? Karena hari Minggu mau pelayanan, mau apa dan lain sebagainya, mau menyampaikan firman Tuhan, jangan berantem. Saya nggak apply itu dalam hidup saya. Pertama, itu nggak ada di Alkitab. Kalau hari Minggu jangan berantem. Kalau saya mau berantem hari Minggu, berantem aja. Tapi waktu pas main musik, pelayanan, Tuhan minta saya dilembutkan hatinya. Tuhan,
supaya saya tetap jadi jadi saluran yang bersih di mata Tuhan. Dengar firman Tuhan, Tuhan penuhi dengan rohnya, bisa melayani dengan sukacita. Pulang biasanya udah oke. Benar gak? Buat saya, rules itu gak apa-apa kalau saya gak ambil. Saya punya my own rules. Nah, yang bentuknya tips and trick, saudara kelola sendiri. Karena kita semua punya talenta yang beda-beda. Kita punya cara pengaturan yang beda-beda. Sepanjang Tuhan disenangkan dengan apa yang kita kerjakan, well, it's okay. Ya, saudara, saya sudah ambil waktu sangat-sangat panjang. Kita mau perjamuan kudus ya. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri yuk. Saya masih minta waktu 1 minggu lagi ya buat saya bisa menjelaskan visi. Yuk kita siapkan tubuh dan darah dulu di tangan kita. Sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita. Sudah dapat ya? Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita angkat sama di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya jadi peringatan akan aku. Mari sama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tahun ini kami Kau pacu untuk menjadi orang yang lebih bijaksana di dalam hal waktu, di dalam hal uang, biar kami better Tuhan. Minggu demi minggu, hari demi minggu Tuhan, kami bisa better. Kelola waktu kami, kelola keuangan kami Tuhan Yesus. Kami tidak pernah mau curiga terhadap planning-Mu, terhadap visi-Mu, karena semua hal yang Kau berikan dalam kehidupan kami jelas bahwa Kau mengasihi setiap kami, Kau baik kepada kami, Kau punya masa depan yang luar biasa Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus mencari wajah-Mu, mencari kehendak-Mu, mencari kebaikan-kebaikan-Mu, planning-Mu Tuhan bagi keluarga kami masing-masing. Supaya tidak ada di antara kami yang begitu gegabahnya mengambil berkat di luar berkat-Mu Tuhan. Mengambil rumah di luar dari kehendak-Mu Tuhan. Sign up ini, sign up itu, tanda tangan ini, tanda tangan itu, loan ini, loan itu, dan akhirnya kami terjerumus. Buka bisnis ini, buka bisnis itu, kerjasama ini, kerjasama itu, yang di luar dari kehendak-Mu. Karena kami begitu ngerti Tuhan Yesus bahwa kami yang harus berkonsekuensi atas setiap pilihan yang kami buat. Ajar kami Tuhan untuk dekat dengan-Mu, mengerti keputusan-Mu, tahu mana yang jadi bagian kami. Kami gak ngambil berkat orang lain, kami tidak mau curi berkat orang lain, kami tidak mengingini berkat orang lain. Kami happy kalau ada teman kami diberkati, kami happy Tuhan kalau ada teman kami memperoleh berkat-Nya, kami happy kalau ada teman kami memperoleh blessing-Nya Tuhan Yesus. Karena kami tahu Kau juga baik buat kehidupan kami, Kau juga baik buat keluarga kami. Kami tahu juga Tuhan, keluarga kami juga pasti akan menerima kebaikan dan kemurahan-Mu. Kebajikan dan kemurahan-Mu akan mengikuti kehidupan kami senantiasa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan. Do our research. Dan di mana Tuhan intervensi untuk terus bicara dalam hidup kami. Hingga kami yakin, bukan karena perkataan Iwan aku mengerjakan ini, tapi karena perkataan Tuhanlah. Bukan karena dipaksa oleh Iwan, bukan karena gak enak oleh Iwan, tapi karena saya sudah mempelajarinya dengan otak saya, dengan akal budi saya. Tuhan berbicara sendiri dalam hidup saya. Saya mengerjakannya dengan penuh pengertian. Tuhan menginginkan itu. Bawa semua hasilnya untuk keluargamu. Nikmatilah bersama-sama dengan keluargamu. Hasil ladangmu, nikmati dengan keluargamu. Pohon anggurmu, nikmatilah hasilnya itu bersama dengan keluargamu. Nanti keluargamu juga akan melihat bahwa sungguh Tuhanlah yang memelihara kehidupan keluarga. Terpuji nama Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Terima kasih buat 4 minggu ini Tuhan. Biar Engkau yang terus menjelaskan dalam kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Silakan. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Harus silakan dulu. Siapa yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, coba lambaikan tangannya. Haleluya. Bilang ke kanan kiri, katakan lebih bijaksana lagi. Ya, mari kita persiapkan persembahan kita. Kita akan memberi dengan sukacita, dan sebelum itu mari kita berdoa. Mengucap syukur segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang sempurna yang memberkati kami dari hari ke hari. Dan saatnya Tuhan kami akan mengembalikan Tuhan apa yang menjadi milik-Mu, kiranya dapat memperluas setiap pekerjaan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami akan memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita memberi dengan sukacita. Firman Tuhan ajaibku bertumbuh berdua dengan dia di dalamnya dan jadi dalamku. Yesus aku dan aku caranya terus tinggal di dalamnya ku berdua. Sukai firman-Nya dengan siang dan malam, apapun yang Kau buat yang berhasil. Sekali lagi kita akan pujian. Firman Tuhan ajaibku bertumbuh berdua dengan dia di dalamnya jadi dalamku. Yesus aku dan aku caranya terus tinggal di dalamnya ku berdua. Sukai firman-Nya dengan siang dan malam, apapun yang Kau berbuat yang berhasil. Apapun yang Kau berbuat, Apapun yang Kau berbuat dan berhasil. Apapun yang Kau berbuat dan berhasil. Oke, kita bagi berdiri, kita mau selesai dengan jam ibadah kita. Doakan kami ya saat ini, habis ini kami mau rapat buat host nyusun program dan lain sebagainya. Jadi supaya kita semua bisa mengerjakan yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, yuk sama-sama kita angkat tangan kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kebaktian sepanjang hari ini Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Kau suka dengan penyembahan kami, Kau suka dengan pujian kami, Kau suka dengan hati yang rindu Engkau Tuhan Yesus. Kami hadir, kami datang ke tempat ini Tuhan dengan kerinduan untuk memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih buat blessing-Mu, firman Tuhan yang menguatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan Kau memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir hari ini Tuhan, dengan berkat yang daripada Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kita semua boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless, God bless.